Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Abi Hanif dan juga Om Ida selaku pengasuh pesantren Super Kebelari Banifida, dan juga pada Gus Awal, Gus Hamid, Neng Ria, Neng Zara, dan juga pada Neng Kamila, dan juga kepada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran bapak pengurus, dan tidak lupa juga kepada kepada orang tua saya dan juga keluarga saya, dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Faraidul Bayyah yang ketiga. Nah, jadi ini tuh berisi tentang kaidah pokok yang ketiga. Nah, jadi di sini tuh kaidahnya itu ada al-masyaqqatu tajlibul taysir. Yang artinya itu adalah keberatan itu dapat dibawa kepada kemudahan. Nah, dasar kaidahnya itu ada dua. Yang pertama itu ada di Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Sama yang dari hadis itu ada tu bil hanifiyati samhati sahlata. Nah, habis itu sebab-sebab kenapa kok dia tuh jadi keringanan. Yang pertama tuh karena terpaksa. Jadi kayak semama ada orang dia tuh minum arak kan. Dia sebenarnya arak tuh kan haram, tapi karena dia tuh dipaksa minum arak karena dengan ancaman ntar orang yang maksanya tuh bakal menganiaya dia. Kalau semama dia tuh gak minum arak, maka dia itu diperbolehkan. Habis itu yang kedua itu karena lupa. Nah, jadi kalau sama ada orang puasa habis itu dia lupa, dia itu makan pas puasa nah maka itu pokoknya itu tuh dimaafkan karena dia itu lupa. Habis itu yang ketiga tuh karena sukar. Habis itu ada yang tidak pengertian atau kurang pengertian. Lalu jadi contohnya tuh kayak ada nih orang tuh sholat, habis itu dia tuh lupa, dia tuh ngerasa kalau semua udah bener rakaatnya. Nah, tapi padahal tuh yang aslinya tuh kurang. Pokoknya dia tuh udah ngerasa kalau semua itu bener. Nah, maka dia tuh dimaafkan karena kebodohannya. Lalu ada sakit. Jadi kalau semua ada orang puasa nih, habis itu ternyata dia tuh sakit. Nah, terus habis itu dia tuh nggak puasa, diperbolehkan. Ada kurang, yaitu maksudnya itu kurang akal. Sama yang terakhir tuh ada perjalanan. Maksudnya tuh lalu ada pengertian rukhsah. Nah, rukhsah itu adalah perubahan hukum yang awalnya tuh sukar menjadi mudah karena adanya uzur. Nah, contohnya tuh yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya ternyata dia uzur atau berhalangan atau ya haid. Nah, maka dia tuh mendapatkan rukhsah atau keringanan. Habis itu macam-macam keringanan. Yang pertama tuh ada takhfif isqat, itu pengguguran. Jadi semua ada orang yang dia itu telah memenuhi syarat-syarat haji, tetapi perjalanan kesananya itu perang, makanya keadaannya itu nggak aman. Nah, akhirnya dia itu nggak apa-apa kok semua dia tuh haji. Terus yang kedua tuh ada takhfif tangkis atau pengurangan keringanan itu ada surat qasar. Habis itu ada takhfif ibdal, yaitu bergantian. Yaitu contohnya tuh ada orang yang dia tuh kan mau sholat ya. Nah, kalau syarat sholat tuh kan harus wudu. Nah, tapi dia tuh nggak bisa wudu. Nah, makanya dia itu diganti dengan tayamum. Habis itu ada takhfif takdim, yaitu contohnya tuh ada sholat jamak takdim. Lalu ada takhfif takhir atau keringanan mengakhirkan. Contohnya tuh ada jamak takhir. Lalu yang terakhir tuh ada takhfif tarkis, yaitu kemudahan. Nah, contohnya tuh juga minuman arak. Jadi kalau sama ada orang yang dia tuh haus banget, terus habis itu dia tuh di situ di tempatnya dia tuh cuma ada arak doang. Nah, berarti dia karena darurat makanya dia boleh minum tuh. Habis itu macam-macam rukhsah. Yang pertama tuh ada yang dia tuh menjadi wajib. Contohnya tuh adalah memakan bangkai, itu kan hukumnya kan haram, tapi karena darurat maka dia tuh menjadi wajib. Jadi perubahannya itu dari haram menjadi wajib. Habis itu ada menjadi sunnah. Nah, contohnya tuh sholat duhur 2 rakaat itu kan hukumnya itu haram, tapi karena bepergian maka jadi boleh, jadi sunnah. Bisa ada mubah, yang dia tuh yang ada yang menjadi mubah. Habis itu ada yang menjadi fil aula. Nah, contohnya tuh sholat jamak. Jadi jamak sholat pada waktu tidak berpergian itu kan hukumnya kan haram. Tetapi karena dia itu sakit, maka dia itu diperbolehkan menjadi khilafil aula karena sedang sakit. Habis itu yang terakhir tuh ada makruh. Nah, contohnya tuh sholat jamak qasar. Itu tuh nggak boleh kalau semama dia tuh nggak kemana-mana, tapi kalau semama dia lagi bepergian sejauh 80 km maka itu diperbolehkan. Jadi berawal dari nggak boleh menjadi makruh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.